Selain Unilever, saya belum pernah menemukan saham yang bisa mempertahankan PBV sebesar ini di atas 40 kali yang bisa bertahan lama ya selain Unilever. Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di era digital seperti sekarang ini membuat perbankan mau nggak mau dia harus bertransformasi menjadi bank digital. Dan mengenai isu bank digital ini ternyata membuat harga saham-saham bank mini ya, bank dengan aset kecil, membuat harga sahamnya naik luar biasa. Ya, salah satunya adalah Bank Net Syariah ya, atau saham dengan kode emiten bank. Sejak IPO awal Februari kemarin sampai sekarang ya, sampai video ini diambil tanggal 25 Februari 2021, kenaikan harga sahamnya sudah mencapai 1.300%. Pertanyaannya adalah apakah memang saham bank ini layak untuk dikoleksi? Dan bagaimana jika kita belum masuk di saham bank ini? Apakah kita bisa masuk sekarang atau tidak? Kita akan bahas di video ini, cuman sebelum kita bahas teman-teman silahkan subscribe dulu bagi yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami ngupload video yang terbaru. Dan tonton video ini sampai selesai. Oke, sebelum kami membahas mengenai saham bank itu sendiri ya, kami ingin menginformasikan bahwa kami akan mengadakan webinar value investing ya. Cara investasi saham dengan aman dan menguntungkan. Ya, nanti kita akan sharing mengenai konsep dasar value investing, basic membaca laporan keuangan, menentukan harga wajar saham, dan juga nanti ada 15 watchlist saham under value. Ya, webinar ini akan kami adakan insya Allah nanti tanggal 13 Maret 2021 jam 10 sampai jam 4 sore. Jadi 1 hari full ya. Fasilitasnya ada rekaman webinar ya. Jadi kalau teman-teman tidak bisa ikut menghadiri webinar besok, teman-teman akan mendapatkan rekamannya. Jadi jangan khawatir kalau misalkan berhalangan hadir ya. Yang kedua, nanti teman-teman bisa gratis untuk mengikuti webinar value investing berikutnya. Dan ada supporting grupnya di mana nanti kita bisa berdiskusi ya. Saya dengan Anda sekalian yang mengikuti webinar ini kita bisa diskusi di grup ini nantinya ya. Nah, teman-teman silahkan registrasi di website kami www.theinvestor.id. Oke, ini adalah gambaran ya, gambaran mengenai pergerakan harga saham bank mini ya. Bank mini ini maksudnya adalah bank dengan aset kecil ya, aset kecil ya antara 1 sampai 10 triliun. Ya, dan ini harga pergerakan kenaikan harga sahamnya secara year to date ya. Jadi artinya dari awal tahun 2021 sampai sekarang tanggal 25 Februari 2021. Nah, yang pertama ada bank ya, atau Bank Net Syariah Indonesia, naik 1.370% sejak IPO. Artinya hanya dalam waktu 1 bulan ya naik 1.300%. Jadi kalau teman-teman ikut IPO Bank Net Syariah Indonesia ini, ya teman-teman sudah mendapatkan 13 kali bagger ya, ini luar biasa banget gitu. Kemudian yang kedua ada Bank Arto ya, Bank Jago ya, atau saham dengan kode emiten Arto. Ini sudah naik 145% hanya dalam waktu 2 bulan ya, sejak awal tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian ada Bank Kapital Indonesia naik 104%, kemudian ada Bank Arta Graha naik 113%, kemudian ada Bank Neo Commerce naik 170%, dan juga ada Bank Ganesha naik 123%. Ya, artinya bank-bank dengan aset kecil ini ya, dengan adanya isu bank digital, kenaikan harga sahamnya luar biasa gitu ya. Hanya dalam waktu 2 bulanan naik di atas 100% semua. Nah, di sini saya akan menyoroti hanya nomor 1 saja ya, saham bank atau Bank Net Syariah Indonesia ini. Kenapa? Karena naiknya ini luar biasa banget ya, 1.300% sejak IPO. Nah, bagaimana sih saham bank itu sendiri gitu ya? Nah, kalau teman-teman lihat di dalam website Bank Net Syariah Indonesia ini ya, ini langsung di dalam berandanya langsung ada kata besar seperti ini ya, era baru untuk digital banking syariah. Ya, nikmati kemudahan bank syariah dalam genggamanmu ya. Ada gambar orang memegang handphone dengan masuk di aplikasi Bank Net Syariah. Ya, kemudian sekilas juga mengenai Bank Net Syariah ini ya. Bank Net Syariah
akan membuka dan mempermudah akses layanan perbankan syariah berbasis digital ya agar dapat melayani seluruh lapisan masyarakat serta menjalin kerjasama dengan pelaku industri di berbagai sektor. Keamanan dan kenyamanan nasabah juga menjadi prioritas kami dalam memaksimalkan teknologi informasi guna mengembangkan produk-produk pendanaan, pembiayaan, dan jasa perbankan lainnya. Jadi artinya ya Bank Net Syariah ini seharusnya kalau kita baca pengertian ini ya seharusnya ya seperti layaknya bank pada umumnya. Ada pendanaan artinya ada tabungan, deposito, giro seperti itu. Ada pembiayaan artinya ada kredit. Ya di dalam syariah ada yang namanya mudorobah ya jual beli. Kemudian jasa-jasa perbankan lainnya seperti transfer dana, pembayaran, pembelian, dan lain-lain. Nah ini adalah sekilas tentang Bank Net Syariah atau saham dengan kode emiten bank. Ya dan teman-teman bisa lihat ya pergerakan harga sahamnya sejak IPO ya awal bulan Februari kemarin. Garis satu ini artinya saham bank ini langsung kena arah ya alias langsung naik sekitar 25%. Ya 25% naik terus dan juga masih melanjutkan kenaikannya sampai video ini diambil tanggal 25 Februari ternyata masih naik ya. Masih naik dan ditutup di harga 2190 ya. Jadi ini saya ngambil gambarnya ya, ngambil gambar chartnya ini masih di siang hari. Kemudian setelah saya cek sore harinya ternyata ditutup di harga 2190. Artinya sudah naik di atas 1300% dalam hanya jangka waktu 1 bulan kurang. Nah sekarang kita akan lihat nih kinerja dari perusahaan Bank Net Syariah Indonesia ini ya. Pertama kita lihat dulu dari asetnya. Ya kalau kita bicara mengenai bank ya kita bicara mengenai aset. Ya aset. Karena besarnya aset ini yang juga mempengaruhi kuatnya tidak bank tersebut. Karena kalau bank tersebut tidak kuat nanti gampang kolaps ya alias gampang dilikuidasi. Nah, tahun 2017 aset Bank Net Syariah ini sebesar 1,2 triliun. Ya, ini dalam juta rupiah ya, 1,2 triliun dan ternyata di tahun-tahun berikutnya justru asetnya menurun menjadi 600 miliar, 700 miliar dan posisi Juli 2020 aset Bank Net Syariah menjadi 730 miliar saja. Ya, ini tentu saja aset sebelum IPO ya karena saya ngambil data ini dari prospektus perusahaan. Oke, kita akan masuk ke dalam neracanya ya. Pertama kita lihat aset dari Bank Net Syariah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ini di sini ini adalah tahun terbaru alias Juli 2020 ya. Ini tahunnya ketutupan sorry ya karena memang layarnya kecil jadi saya hilangkan gitu ya. Tapi intinya di sini adalah ini adalah tahun terbaru 2020 kemudian ini tahun 2019 ya. Ini posisi Juli ya, Juli 2020. Kemudian ini posisi Desember 2019, Desember 2018, Desember 2017 ya seperti itu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini. Di tahun 2020 kalau teman-teman tadi ingat ya aset Bank Net Syariah di tahun 2020 730 miliar. Dan ternyata dari 730 miliar tersebut paling besar ya penempatan asetnya terbesar adalah penempatan pada investasi surat berharga. Ya sebesar 641 miliar. Sedangkan kalau kita lihat sisi kreditnya ya, kredit atau kalau dalam syariah ada namanya murabahah, kemudian musyarakah dan mudorobah itu nol teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini nol, bahkan murabahanya hanya 72 juta saja ya. Sisanya di sini investasi pada surat berharga. Kemudian ada penempatan pada Bank Indonesia dan sebagainya. Jadi kreditnya masih nol teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat di sisi liabilitas ya. Jadi kalau kita bicara mengenai bank di sisi liabilitas berarti kita bicara mengenai DPK atau dana pihak ketiga yaitu simpanan, tabungan, deposito, giro. Nah, teman-teman juga bisa dilihat di sini. Ya, ternyata simpanan ya atau dana pihak ketiganya juga hampir tidak ada ya. Jadi giro wadiahnya hanya 1 juta. Kemudian ada giro mudorobahnya hanya 40 miliar. Jadi teman-teman bisa lihat ya, dari aset yang sebesar 730 miliar tersebut ternyata dana pihak ketiganya hanya sekitar 40 miliar, jadi sangat kecil. Nah sekarang kan pertanyaannya dari mana bank ini punya duit sekitar 630 miliar tersebut kan? Ya ternyata dari modal yang disetor. Ya dari modal yang disetor. Jadi
posisi Bank Net Syariah ini sebenarnya bisa kita katakan belum beroperasi sebagaimana bank pada umumnya gitu ya. Ya karena ya itu tadi ya, di sisi pasifanya ternyata terbesar masih ekuitas, kemudian di sisi asetnya terbesar ternyata masih melakukan penempatan di instrumen investasi bukan di kredit. Ya. Kita juga coba lihat laporan laba ruginya. Nah, laporan laba rugi biasanya kalau kita bicara mengenai bank pada umumnya ya, berarti pendapatan bank tersebut harusnya berasal dari pendapatan bunga kredit kalau bank konvensional. Kalau bank syariah biasanya pendapatan dari hasil mudharabah, musyarakah atau jual beli. Ya, dan di sini teman-teman bisa lihat di sini ya, ternyata pendapatan dari jual beli, musyarakah dan mudharabahnya nol. Ya, nol, hanya 52 juta rupiah dari jual belinya. Dan pendapatan usaha lainnya ini yang besar 19 miliar ini adalah pendapatan dari usaha lainnya. Nah, apa itu pendapatan usaha lainnya? Kita lihat notes di nomor 25 ya. Teman-teman bisa lihat ternyata di sini adalah pendapatan lainnya, yaitu pendapatan dari sukuk negara sebesar 3 miliar. Kemudian pendapatan dari fasilitas Bank Indonesia sebesar 1,7 miliar. Bonus dari sertifikat Bank Indonesia sebesar 14,9 miliar. Jadi artinya pendapatan dari Bank Net Syariah ini juga belum dari pendapatan kredit atau pendapatan pembiayaan, tapi hasil dari investasi pada surat berharga tadi gitu. Ya. Oke, sekarang saya ingin gambarkan dulu nih mengenai bank secara umum, fungsi bank secara umum ya. Sebenarnya bank itu apa sih? Bank itu adalah lembaga intermediasi. Artinya pekerjaan dari bank ini adalah menghimpun dana dari masyarakat berupa DPK atau dana pihak ketiga ya, yaitu seperti tabungan, deposito, giro seperti itu. Kemudian disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Nah, pendapatan bank ya berasal dari bunga kredit itu sendiri ya. Bunga kredit kalau bank konvensional, kalau bank syariah ada pendapatan mudharabah, murabahah dan jual beli yang tadi saya sampaikan di awal tadi ya. Dan inilah seharusnya operasional bank secara umum. Ya. Nah, kalau kita lihat Bank Net Syariah atau saham dengan kode emiten bank ini, kegiatan operasionalnya ya, kalau kita lihat sisi pasifanya didominasi oleh modal, bukan dana simpanan masyarakat. Kemudian sisi aktiva didominasi oleh penempatan pada instrumen investasi, bukan pembiayaan. Ya, dan pendapatan juga didominasi oleh pendapatan lain-lain yang berasal dari instrumen investasi. Jadi bukan berasal dari bagi hasil mudharabah atau musyarakah atau bunga kredit seperti itu ya. Artinya apa? Artinya ya fungsi bank sendiri ya pada bank Net Syariah ini ya belum optimal gitu. Jadi bisa dikatakan untuk saat ini ya, menurut saya ya belum bisa dikatakan Bank Net Syariah ini bank betulan gitu ya. Alias sebenarnya Bank Net Syariah ini ya masih kita anggap sebagai lembaga investasi. Kenapa? Karena ya sisi asetnya terbesar adalah penempatan pada instrumen investasi. Dan sisi pasifnya terbesar dari modal gitu. Jadi Bank Net Syariah ini seperti kalau teman-teman lihat seperti perusahaannya milik Bank Sandiaga Uno SRTG gitu ya, di mana posisi asetnya terbesar itu di instrumen investasi gitu. Ya lebih cocoknya mungkin bisa kita katakan Bank Net Syariah ini adalah lembaga investasi ya atau perusahaan investasi ya, belum bisa kita katakan sebagai bank pada umumnya ya, belum ya, sekali lagi ya belum. Lalu apa kesimpulannya Mas Eros ya? Nah, kesimpulan dari saham bank itu sendiri adalah yang pertama, saham bank ini cocok buat Anda yang memiliki time horizon pendek. Artinya adalah mungkin Anda seorang swing trader yang mampu memantau sentimen market tiap saat. Ya kenapa? Karena menurut saya ya saham bank ini memang kenaikannya hanya gara-gara sentimen market saja. Ya jadi begitu Anda atau begitu sentimen market ini hilang, biasanya harga sahamnya ini juga akan turun. Dan biasanya ketika kenaikan saham ya, kenaikan harga saham yang sangat signifikan di dalam waktu yang sangat pendek, penurunannya juga akan sangat cepat. Ya, jadi bagi Anda yang mungkin memiliki time horizon pendek, bisa mantau market tiap saat, ya mungkin Anda cocok untuk
untuk masuk di saham bank ini. Tapi buat Anda yang memiliki time horizon panjang ya, yang berpatokan pada kondisi real bisnis utamanya, yang Anda tidak bisa memantau market tiap hari, tidak bisa memantau sentimen market tiap saat, ya sebaiknya sih cari saham yang lain saja. Ya mengingat PBV dari saham bank sendiri saat ini sudah 48 kali dan dengan PER yang sebesar 373 kali. Ya mengenai PBV sendiri saya sampai saat ini belum ketemu di mana perusahaan atau saham itu bisa mempertahankan PBV di atas 40 kali selain Unilever. Ya, selain Unilever saya belum pernah menemukan saham yang bisa mempertahankan PBV sebesar ini di atas 40 kali yang bisa bertahan lama ya selain Unilever. Ya, jadi ya misalkan Anda tidak bisa mantau sentimen market tiap hari ya hati-hati, ini suatu saat bisa turun cepat gitu ya. Nah, kapan itu ya nanti kalau sentimennya sudah hilang gitu ya. Kapan sentimen hilang ya saya tidak tahu. Artinya intinya apa? Intinya kalau Anda tidak bisa mantau market tiap saat ya sebaiknya cari saham yang lain saja ya. Cari saham yang benar-benar kita tahu kondisi real bisnisnya benar-benar bagus dan itu bisa membuat kita nyaman dan tenang gitu ya. Jadi kesimpulannya balik lagi nih ke style masing-masing. Apakah Anda seorang swing trader ataukah Anda seorang investor jangka panjang yang dimana investor jangka panjang ini berpatokan pada value perusahaannya. Nah, karena beda metode, beda tujuan, beda style, beda pula metode analisanya dan juga beda pula cara eksekusinya. Oke, mungkin itu sekilas review di saham bank ya atau saham bank Net Syariah Indonesia. Ya silahkan share atau bagikan video ini ke teman-teman Anda yang lain ya supaya teman-teman Anda yang lain yang penasaran dengan saham bank ini tahu mengenai kondisi bank sebenarnya. Ya dan jangan lupa juga untuk komentar supaya kita bisa berinteraksi ya. Tunggu video kami selanjutnya dan salam Passive Income.